Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, siapa ayo yang udah nanyain kapan nih podcast HMJTK comeback? Pastinya udah agak sabar banget dong ya nungguinnya. Nah, akhirnya podcast HMJTK ini comeback guys, namun dengan nama yang baru yaitu Polid, Podcast Langkah Ideal. Sebelumnya, pasti penasaran banget dong ya ini suara siapa? Yap, perkenalkan aku Rahma Puspa Permatasari dari kelas 1C D3 Teknik Kimia. Nah, hari ini merupakan grand launching sekaligus bakal jadi episode pertama podcast Langkah Ideal. Tentunya, aku gak sendiri nih, aku ditemenin sama narasumber yang keren-keren nih. Siapa coba? Biar gampang nebaknya, aku kasih tahu dulu deh ya. Judul kali ini yaitu Selangkah Lebih Dekat dengan HMJTK. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku spill aja deh ya. Coba cek. Boleh dong perkenalkan diri dulu nih. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Salsabila Kawakib, biasa dipanggil Salsa. Aku dari kelas 2 Analis Kimia, program studi D3 Analis Kimia, yang sekarang alhamdulillah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di MJTK Polban Kabinet Langkah Ideal. Salam kenal semuanya. Salam kenal Teh Salsabila. Wah, keren banget ya ada teteh cantik kita dari HMJTK. Boleh nih, Kang siapa lagi nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa memperkenalkan diri, nama Restu aja Cari, biasa dipanggil Restu, dari kelas TKPB, Prodi D4 Kimia Produksi Musik. Jadi di tahun ini di Kabinet Langkah Ideal ini alhamdulillah Restu diamanai sebagai wakil ketua himpunan. Salam kenal. Wah, salam kenal juga Kang Restu. Wah, keren banget nih ada Wakahim juga guys. Selanjutnya ada siapa nih ya? Coba dong cek suaranya. Halo, suaranya ada? Halo, ada nih Kang. Coba dong, ini siapa nih? Oke ya, kenalin ya teman-teman semuanya. Nama Akang Billy Viva Fernanda dari kelas 2A program studi D3 Teknik Kimia. Nah, alhamdulillah untuk tahun sekarang Akang diamanahi sebagai ketua himpunan dari periode 2022 gitu. Wah, keren banget. Ada Bapak Kahim kita juga nih guys. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Apakah senang banget atau senang aja nih diundang di Polid kali ini? Gimana nih? Oke, kalau dari sendiri alhamdulillah senang banget kita bisa kenal sama teman-teman yang lain juga gitu, dan bisa first time di Polid ini. Oke, kalau dari yang lain gimana nih? Ya, aku cukup excited sih ya. Udah ada podcast Langkah Ideal gitu. Udah comeback lagi nih podcast yang sebelumnya. Udah lama hiatus, sekarang balik lagi dengan nama yang baru. Keren sih. Iya. Gimana nih kalau Kang Bila gimana nih? Oke, kalau dari Akang sih senang banget ya pastinya, karena podcast ini selain kita sebagai sarana untuk berkenalan gitu ya, ini juga sarana untuk mengasah gitu ya kemampuan kita untuk berkomunikasi. Selain itu, kita juga bakal sharing dengan orang-orang yang memang punya pengalaman dan bisa dibagikan gitu ya ke teman-teman yang mendengarkan kayak gitu. Wah, iya, makasih banget dong ya ke Akang sama Teteh. Sebelumnya, aku juga seneng banget di sini bisa ngewawancarin orang-orang hebat nih. Nah, karena udah gak sabar banget dong ya, kita lanjut aja nih ke TJS. Tanya jawab santuy nih Kang Teh. Oke, kita lanjut aja langsung ke pertanyaan pertama. Menurut pandangan dari Akang Teteh, gimana sih arti HMJTK itu? Boleh mungkin dijawab dari Teteh sekjen kita nih yang paling cantik. Silahkan kepada Teteh Salsabila. Oke, waduh, makasih lah pujiannya. Oke, kalau misalnya dari aku pribadi nih ya, gimana sih arti HMJTK menurut aku? Kalau kata aku ya, HMJTK itu adalah sebuah rumah, sebuah tempat di mana yang ngehimpun mahasiswa-mahasiswa hebat yang dari bagian akademiknya itu adalah seputar perkimiaan gitu. Dan di sini merupakan suatu himpunan yang kita tuh di mana di kampus nggak cuman belajar
sesuai akademik aja, tapi kita juga diajarin berorganisasi, kayak lebih dilatih lagi nih soft skill-nya. Kalau menurut aku gitu ya, HMJTK menurut aku gitu, karena mau gimana pun kita berkembang di kampus ya itu bagus, tapi tempat pulang kita ya himpunan kita sendiri, dan di sini adalah HMJTK kayak gitu. Wah, keren banget ya. Iya, aku juga setuju banget sama Teh Salsabila ini. Jadi di kampus itu kita itu gak cuman akademik doang ya, tapi harus melatih soft skill kita di organisasi juga. Betul banget. Selanjutnya boleh kepada Kang Restu gimana? Kalau Kang Restu pendapatnya gimana? Oke, lanjut aku ya. Kalau misalnya pribadi, HMJ himpunan teknik kimia tuh organisasi atau himpunan yang atau memfasilitasi mahasiswa di teknik kimia untuk mengembangkan minat serta kemampuan yang gitu. Selain itu juga HMJTK di sini merupakan organisasi yang peka terhadap lingkungan dan juga peka terhadap masyarakat sekitar. Itu menurut Restu. Wah, keren banget ya. Iya, betul banget sih Kang. Kalau di HMJTK itu, kita itu punya minat sama bakat itu bakal dikembangin banget kalau di HMJTK itu. Kalau dari Kang Billy nih Kang, bagaimana pandangan Akang? Oke. Kalau pandangan Akang tuh sederhana sebenarnya. HMJTK itu adalah lahan, dan kita adalah yang khususnya anggota HMJTK itu adalah yang punya lahannya. Jadi tergantung kepada orang-orang yang di dalamnya juga. HMJTK itu adalah alat, namun alat itu akan berfungsi ketika orang-orang di dalamnya menggunakan. Simpel itu. Artinya kita bisa membuat HMJTK untuk fokus terhadap pengembangan akademik maupun non-akademik. Kita juga bisa fokus menata sistem organisasi begitu ya. Kita juga bisa meningkatkan prestasi anggotanya. Nah, lalu pandangan lainnya adalah HMJTK Polban ini seringkali menjadi organisasi yang cukup progresif gitu ya di kancah Kema Polban, karena kita tahu sendiri dari tahun ke tahun HMJTK selalu meraih prestasi gitu, baik dari segi akademiknya maupun non akademiknya, dan bahkan orang-orang yang di dalamnya pun anggota khususnya gitu ya, itu seringkali disebut orang-orangnya ambis gitu. Ambis itu dalam hal mereka banyak melakukan aktivitas gitu ya. Kemudian juga mereka bisa mengeksplorasi gitu kemampuannya masing-masing. Dan terkadang juga organisasi kita menjadi referensi bagi organisasi yang ada di dalam maupun di luar kampus. Makanya kita juga mesti sama-sama mempertahankan begitu ya. Untuk HMJTK Polban lebih keren lagi ke depannya. Kayak gitu. Oke, mantap banget sih ya Kang. Iya, betul banget. Kata Kang Billy tadi, keren banget perandaiannya itu kayak lahan ya. Mantap banget sih. Kalau orang-orang HMJTK itu emang banyak banget ya prestasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim juga. Oke nih, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Mau tanya dong Kang Teh, kalau sekarang itu kepengurusan HMJTK itu udah periode berapa? Dan kan sekarang juga udah berganti nama menjadi Kabinet Langkah Ideal. Nah, apa sih makna dari Kabinet Langkah Ideal ini, Kang Teh? Boleh nih mungkin dijawab dulu sama Bapak Kahim kita ya, kepada Kang Billy, dipersilahkan. Oke. Kalau dari Akang ya, jadi HMJTK sekarang itu periode 2021-2022 gitu. Namun karena di Polban itu kita ikut tahun anggaran, maka kalau dari manajemen itu tahunnya itu 2022 ya, periode 2022. Nah, kemudian kita sama-sama namai kabinet ini sebagai Kabinet Langkah Ideal. Dan mana Kabinet Langkah Ideal itu mempunyai makna ya. Kita kupas satu persatu. Jadi langkah itu sebagaimana kita tahu, langkah itu merupakan gerakan ya. Dari yang tadinya diam, lalu kita bergerak. Nah, dan langkah yang dimaksud ini adalah bergerak atau berjalan ke depan gitu. Artinya kita benar-benar selalu melangkah ke depan apapun suasananya, apapun kondisinya gitu ya. Kemudian ada kata ideal. Nah, kalau ideal ini menurut KBBI itu diartikan sebagai hal yang sama-sama kita cita-citakan itu tercapai gitu.
atau yang mana kita tuh punya cita-cita atau kita punya target dan itu tercapai, dan itu yang dinamakan ideal. Nah, ketika kedua kata ini digabung, langkah ideal, maka akan menghasilkan makna yang cukup dalam, yang mana kita selalu berharap, kita selalu berdoa, karena kita juga tahu ya bahwasannya nama itu adalah doa. Nah, maka kabinet langkah ideal itu merupakan doa bahwa kita akan melangkah untuk menuju cita-cita kita dan menggapainya bersama-sama. Dan itu adalah arti yang sederhana namun bermakna yang cukup dalam. Kemudian juga Akang seringkali menggambarkan gitu ya, organisasi HMJTK Polban ini sebagai sebuah bahtera besar. Bahtera besar berisi fakultas-fakultas baik akademik maupun non-akademik, yang mana semua awak kapalnya itu, atau awak kapal itu adalah arti dari anggota ya. Dan seluruh anggotanya itu saling bersinergi satu sama lain. Dan mereka juga saling membantu satu sama lain ya, untuk mencapai ke pulau tujuan. Nah, yang mana pulau tujuan ini merupakan visi dan misinya. Kayak gitu kalau dari Akang ya. Wah, keren banget ya, ternyata dalam satu kalimat langkah ideal ini punya makna yang sangat mendalam gitu ya, Kang Teh. Nah, mungkin dari Teh Salsabila atau dari Kang Restu ada yang mau ditambahkan atau barangkali gimana mungkin? Oke, kalau misalnya dari aku pribadi ya, dari yang udah diucapin dan dijelasin sama Kang Billy sesuai tentang makna kabinet itu sebenarnya udah dijelasin secara menyeluruh gitu. Jadi emang apa ya, yang dijawab sama Kang Billy itu udah mencakup semuanya. Dan kalau dari aku pribadi sih aku cukup sih ya, karena yang Kang Billy sebutin tadi udah mencakup gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Terima kasih banyak Teh Salsabila. Gimana kalau dari Kang Restu nih? Oke, kalau dari Restu sendiri udah cukup juga ya, dan dari penjelasan juga tadi udah banget. Dan memang nama kabinet itu memang untuk MJD ke depannya cukup. Oke, mantap banget ya, pertanyaan dari Kang Billy ini sudah menyeluruh sekali dan artinya itu emang mendalam banget. Nah, karena kita udah bahas kabinet ya Kang Teh, kalau boleh tahu apa aja sih struktur organisasi kabinet langkah ideal ini? Nah, boleh dong tolong dijawab sama Teh Salsabila mungkin. Oke, ini buat ngebahas struktur, bener gak? Iya, betul. Struktur organisasi kabinet langkah ideal yang sekarang nih Teh. Oke, kalau misalnya dari struktur pribadi ya, sebenarnya nggak ada perubahan dari yang kabinet sebelumnya, cuman kita ada sedikit modifikasi dari bagian pertugasannya aja. Jadi emang yang paling atas itu ada Kahim, yaitu Ketua Himpunan, terus di sebelah kanan ada Sekretaris Jenderal, sebelah kirinya itu ada Wakil Ketua Himpunan, di mana di sini Wakil Ketua Himpunan dulu ya. Wakil Ketua Himpunan ini akan membawahi Biro Medkominfo sama Badan Khusus MSDK. Sedangkan dari Sekretaris Jenderal sendiri nanti akan membawahi Sekretaris Kabinet juga Bendahara Kabinet. Dan nanti 7 departemen yang lain gimana nih gitu. 7 departemen yang lain itu akan langsung ada garis koordinasi dan garis hubungnya langsung ke Kahim sendiri. Kayak gitu mungkin kalau dari aku secara singkatnya. Mungkin dari Kang Bila atau Kang Restu bakal ditambahin. Oke, terima kasih banyak Teh Salsabila. Mungkin boleh dari Kang Billy atau Kang Restu mau nambahin nih apa aja struktur organisasi dan apa bedanya dari kabinet yang sebelumnya. Baik, Akang mau coba untuk jawab ya. Jadi kita sebelum ke sana mesti memahami dulu konsep hierarkis dari sebuah organisasi. Ini pun ya sebagai pemahaman teman-teman di sini ya yang mendengarkan podcast ini. Nah, jadi konsep hierarkis suatu organisasi itu terdiri dari 3 bagian secara garis besar. Yang pertama itu ada yang dinamakan top manager. Kemudian yang kedua ada middle manager, dan yang terakhir itu ada yang dinamakan operasional atau bottom manager. Nah, dan kalau digambarkan itu seperti piramida gitu ya. Jadi yang paling atas top manager, kemudian di tengah middle manager, dan di paling bawah
operasional atau bottom manager. Terus siapa aja sih yang jadi top, middle, kemudian operasional gitu ya. Jadi top manager itu adalah kita yang hadir di sini gitu ya. Billy, kemudian Salsa sama Restu gitu. Nah, Billy selaku ketua himpunan, kemudian di bawah juga ada Restu ya sebagai wakil ketua himpunan, dan ada juga Salsa sebagai sekretaris jenderal. Nah, kita mempunyai fungsi untuk monitoring, kemudian pengoptimalan sistem. Kita juga punya suatu visi yang akan direalisasikan bersama-sama, dan bertindak juga sebagai quality control gitu. Kalau di industri gitu ya, ada yang dinamakan QC. Nah, kita sebagai top manager itu dinamakan QC. Nah, dan kita menamakan diri kita itu sebagai Trimitra ya, Trimitra. Kemudian ada middle manager, siapa saja. Jadi middle manager mungkin tadi juga sudah sempat disinggung gitu ya. Ada Badan Khusus MSDK, kemudian ada Biro Media Komunikasi dan Informasi, kemudian juga ada Sekretaris Kabinet, Bendahara Kabinet, kemudian semua kepala departemen gitu ya. Itu termasuk ke dalam middle manager. Nah, fungsi mereka ini adalah sebagai jembatan untuk mengelola atau menyampaikan informasi baik dari atas, baik dari bawah. Mereka pun sebagai pengarah second ya, atau pengarah kedua setelah top manager. Artinya mereka juga akan mempunyai strukturan lagi. Nah, strukturnya siapa ya? Ini operasional manager atau bisa juga disebut bottom manager. Nah, mereka itu siapa aja sih? Jadi untuk operasional ini termasuk kepala divisi, kemudian berpanjangan tangan MSDK, kemudian juga termasuk staf ahli, staf muda. Karena mereka itu adalah orang-orang yang akan terjun langsung ke lapangan untuk mengeksekusi sesuatu. Gagasan-gagasan yang atau pokok-pokok pikiran yang kita yang kita rancang itu dieksekusinya sama operasional manager ini ya. Jadi Kabinet Langkah Ideal atau HMJTK Polban periode 2022 ini menganut sistem hierarkis organisasi seperti itu gitu ya. Makanya kalau dilihat memang ada pula kesamaan dengan tahun sebelumnya, karena sesungguhnya organisasi itu bersifat kontinuitas, kontinu. Ketika ada suatu hal yang sudah optimal, maka kita mestinya untuk mempertahankannya agar lebih keren. Kemudian juga di samping itu ada perbedaan di bagian operasional manajernya, yang mana kita mempunyai divisi-divisi yang baru gitu ya, dan itu juga tergantung kepada arah gerak. Jadi barangkali seperti itu ya penjelasannya mengenai Kabinet Langkah Ideal beserta. Wah, makasih banget ya Kang Billy. Nah, berarti banyak banget orang-orang hebat yang terdapat di dalamnya. Pantas aja HMJTK ini selalu mendapatkan prestasi-prestasi yang sangat banyak. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, dalam kepengurusan Akang dan Teteh yang sekarang, hal atau kegiatan apa aja sih yang dilakukan di HMJTK ini? Boleh mungkin dijawab terlebih dahulu sama Kang Restu. Oke, dari aku dulu ya. Kalau untuk yang dilakukan di HMJTK itu tentunya masih banyak ya yang dilakukan, mulai dari bidang akademiknya pun non akademiknya. Mulai dari ada acara seminar, kajian, sampai ada pelatihan. Nah, terus kemudian juga ada kegiatan beribadah, memberi pematerian, terus lomba seni, dan masih banyak kegiatan yang dilakukan di HMJTK. Intinya kegiatan pergerakan yang ada di HMJTK ini benar kegiatan atau pergerakan memfasilitasi mahasiswa jurusan teknik kimia untuk mengembangkan minat, bakat, serta kemampuan mereka gitu. Oke, mantap banget ya. Berarti kegiatan-kegiatan ini tuh bakal memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa di himpunan mahasiswa jurusan teknik kimia. Oke, boleh nih mungkin dari Teh Salsa bilang nih, gimana Teh? Oke, kalau misalnya dari aku pribadi tadi udah sesuai sama yang Kang Restu bilang gitu ya. Di sini tuh kita emang yang tadi udah disebutin Kang Billy juga, operasional manager tuh kan
berarti mengeksekusi semua yang udah dikonsep sama top manager gitu. Jadi di sini tuh kita akan melakukan banyak kegiatan, program kerja maupun pergerakan yang udah dirancang sama middle manager ataupun operational manager gitu. Jadi kayak misalnya nih, tiap biro dan departemen tuh punya proker dan pergerakannya masing-masing. Terus MSDK juga punya kegiatan tersendiri di situ. Selama satu periode kabinet ini, itu adalah hal yang akan kita lakukan gitu, oleh terkhusus sama anggota kabinetnya keseluruhan gitu. Baik itu nanti akan ada kegiatan internal maupun akan ada kegiatan eksternal. Pokoknya banyak banget kegiatan yang bakal dilakuin di dalam suatu himpunan mahasiswa jurusan teknik kimia ini khususnya, kayak gitu kalau dari aku. Wah, seru banget ya, Teh. Berarti nanti bakal ada kegiatan-kegiatan lain nih ya dalam waktu dekat ini. Iya, betul banget. Oke, boleh mungkin lanjut ke Kang Billy. Gimana nih, Kang? Hal atau kegiatan apa aja sih yang dilakukan di HMJTK ini? Oke, jadi untuk tahun ini kita sebenarnya tercatat ya sampai saat ini itu ada total 97 program kerja, pergerakan dan kegiatan. Ya, artinya bisa pula nanti kita lebih dari 100 kegiatan dalam satu periode. Ya, karena di dalam pelaksanaannya kita juga bisa untuk mengeksekusi ataupun merealisasikan konsep di tengah-tengah kepengurusan saat berjalan. Nah, jadi kemungkinan besar juga akan bertambah lagi sampai 100 lebih program dalam satu periode. Kemudian dikoordinir oleh 250 anggota aktif Badan Eksekutif Himpunan, ya, beserta dan bekerja sama dengan lembaga legislatifnya, yakni MPH HMJTK Polban. Dengan total ya, kalau ditotalin semuanya anggota aktif itu sebanyak 307 orang, gitu. Belum lagi ada anggota pasif dan demisioner yang akan kita libatkan gitu di beberapa kegiatan yang hendak kita laksanakan ke depannya. Dan memang kita itu punya 3 arah gerak untuk tahun ini. Ya, jadi setiap kepengurusan itu biasanya punya arah geraknya masing-masing. Dan untuk HMJTK Polban yang periode 2022, Kabinet Langkah Ideal, kita punya 3 arah gerak. Yang pertama itu Data Driven Organization. Bagaimana kita bisa mengonsep sistem suatu organisasi untuk diaplikasikan di HMJTK Polban tentunya. Yang mana kita gerak berdasarkan data. Artinya yang memimpin kita memang secara subjektif adalah orang, namun secara objektif adalah sebuah data. Artinya kemanapun kita melangkah, ya, kita akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Nah, karena kita sebagai kaum akademisi, kaum intelektual, tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya data. Kita bertindak atas dasar landasan baik itu yang teoritisnya maupun yang aktualnya. Kemudian yang kedua, kita juga punya arah gerak yang dinamakan pengembangan produk karya keilmuan. Nah, sebenarnya untuk pengembangan produk karya keilmuan ini, implementasinya adalah kita mempunyai peluang atau bahkan kita pernah merealisasikan untuk membuat suatu produk karya keilmuan, ya. Dan itu juga dari tangan-tangannya mahasiswa jurusan teknik kimia gitu. Artinya kita juga ingin untuk meningkatkan lagi eksistensi himpunan mahasiswa jurusan teknik kimia di bidang pengembangan produk karya keilmuannya. Artinya luas sekali ya. Apalagi sekarang ada yang dinamakan program kreativitas mahasiswa, ya. Itu juga bisa menghasilkan produk. Kemudian kita juga punya ditopang ya, dari segi jurusan pun kita punya laboratorium-laboratorium yang bisa kita gunakan fasilitasnya untuk membuat suatu produk karya keilmuan. Dan yang terakhir adalah pengembangan sosial dan lingkungan, ya, atau pemberdayaan sosial dan lingkungan. Nah, untuk hal ini implementasinya adalah kita kembali lagi kepada Tridharma perguruan tinggi. Artinya untuk apa kita menjadi mahasiswa, tujuan kita apa, dan selanjutnya kita akan ngapain aja. Nah, itu termaktub ya di dalam Tridharma, dan salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Lalu kita adopsi Tridharma tersebut, adaptasikan ya, kita implementasikan di HMJTK Polban Kabinet Langkah Ideal ini. Makanya ada yang dinamakan pemberdayaan sosial. Nah, kegiatannya akan seperti apa saja? Mulai dari pemberdayaan masyarakat, mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, kemudian juga untuk lingkungannya. Kita sama-sama untuk istilahnya itu menghegemoni kebaikan, untuk sama-sama mengeksekusi segala kegiatan yang cinta lingkungan,
Pokoknya kita HMJK Pelabuhan go green. Setiap perilaku yang ada di anggotanya itu harus mencerminkan bahwa kita tuh sangat-sangat peduli lingkungan. Karena nantinya ketika dunia pasca kampus kita akan dihadapkan dengan yang dinamakan industri. Yang mana industri itu juga ada bagian lingkungannya. Nah, makanya akan ada esensi yang kita dapat dari kebiasaan tersebut untuk sama-sama menanamkan dalam diri kita untuk menjaga lingkungan. Karena hari ini lingkungan menangis karena manusia. Namun di masa yang akan datang, manusia yang akan menangis karena lingkungannya sudah rusak gitu ya. Jadi begitu kira-kira. Wah, mantap banget nih ya. Berarti tadi itu ada kaspil nih sama akangnya kalau ada 97 program kerja dan kegiatan yang bakal direalisasikan di HMJTK ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, apa aja sih dalam waktu dekat ini program kerja atau kegiatan yang bakal direalisasikan? Oke, mau dijawab sama siapa nih? Boleh mungkin dari Kang Restu? Oke, izin menjawab ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dekat sekarang itu ada penjualan wearpack. Nah, untuk staf muda, untuk maba-maba yang mau masuk itu tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang memang memfasilitasi dan mengembangkan minat bakat mereka gitu. Jadi ketika mereka masuk ke himpunan jurusan teknik kimia atau masuk ke jurusan teknik kimia itu sudah disuguhkan dengan proker pergerakan dan kegiatan yang sangat menarik gitu dan sangat memfasilitasi merekanya juga. Oke, mantap banget nih. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari titipan nih dari mahasiswa-mahasiswa yang belum masuk namun udah keterima nih di teknik kimia. Nah, karena kemarin itu ada penerimaan maba nih ya Kang Teh, ada jalur SNMPTN, SNMPN, dan kemudian nanti ada SBMPTN, SBMPN. Nah, kira-kira sebelum maba join, apa aja sih rundown rencana kerja yang akan datang dalam waktu dekat ini? Boleh mungkin dijawab sama Teh Salsabila? Oke, aku izin jawab ya. Jadi ini sekilas kita bakal nge-spill beberapa timeline kegiatan yang akan dilakukan. Berarti kalau kehitungnya sehabis UAS kali ya. Kalau misalnya sebenarnya kegiatan tuh cukup banyak, apalagi tadi yang udah Kang Billy spill tuh ada 97 kegiatan proker dan pergerakan. Jadi di sini aku bakal spill aja proker yang akan dilakukan mendekati ada penerimaan maba kayak gitu. Jadi di sini teman-teman pendengar setia Polit, aku bakal nge-spill beberapa proker yang akan dilaksanakan. Kita ambil aja dari bulan Juni gitu ya. Di bulan Juni ini ntar bakal ada Semarak Kurban dari Departemen Muro kita. Terus juga nanti bakal ada HMJTK Ceria dari Departemen Sosma. Ini sebenarnya acaranya keren-keren ya guys, karena alhamdulillah yang aku rasain selama di HMJTK tuh emang kegiatan dari himpunan kita itu nggak bakal ada yang nggak keren kayak gitu. Terus juga nanti bakal ada seminar paskam juga nih, seminar pasca kampus yang akan dilaksanakan oleh Departemen PSDM, juga bakal ada reklaitis dari Departemen Bisnis. Terus juga kita bakal ada penyembelihan mandiri Semarak Kurban yang tadi udah aku sebutin dari Departemen Muro. Terus juga bakal ada TOT 2022 dari Departemen PSDM. Nah, habis itu dari situ bakal dekat-dekat langsung masuk ke penjemputan maba buat HMJTK. Kayak gitu mungkinnya spillnya sampai HMJTK penerimaan maba kayak gitu guys. Mungkin kurang lebihnya atau nanti yang akan selanjutnya bakal ada lagi. Tungguin aja sampai teman-teman maba join kayak gitu ya guys. Oke, makasih banyak ya Teh Salsabila atas spillannya ini. Berarti banyak banget ya rangkaian kerja yang bakal terrealisasikan nanti di bulan Juni. Oke, Iya, nah mungkin dari Kang Billy atau Kang Restu Aji mungkin akan ada tambahan, mungkin spillan lain untuk maba-maba yang baru join nanti. Enggak, mungkin dari Kang Restu dulu ya. Oke, kalau dari sendiri kata salah satu ada beberapa kegiatan yang bakal dilaksanain itu. Dan untuk selanjutnya juga mungkin nggak akan di dulu biar nanti bakal ikuti gitu untuk info-info mengenai
kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi tunggu aja gitu di HMJTK. Oke, berarti stay tune aja nih ya di Polit kali ini nanti bakal di-spill lebih lanjut. Oke, nah sekarang ada titipan pertanyaan nih Kang Teh dari staf muda. Bagaimana cara kita untuk memanage waktu antara urusan akademik dan himpunan? Dan bagaimana cara kita mengatasi rasa jenuh itu? Boleh mungkin dijawab dulu sama Kang Billy. Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah mengenai bagaimana cara memanage waktu gitu ya. Dan bagaimana agar kita nggak jenuh gitu melakukan kedua hal yang dua-duanya itu menyita waktu ya, bisa dikatakan organisasi maupun akademik. Jadi simpelnya begini, ada yang dinamakan manajemen waktu, ada yang dinamakan manajemen fokus. Namun Akang sendiri lebih mengaplikasikan ya, itu manajemen fokus. Bagaimana kita dalam sehari bisa menyelesaikan sesuatu itu dengan fokus satu persatu selesai dulu. Jadi enggak sampai kita mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, tapi kita menyicil. Satu beres, yang kedua beres, yang ketiga beres, dan berikutnya. Nah, karena kita sama-sama yakin bahwasanya ketika kita fokus terhadap satu hal yang kita kerjakan, maka insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Namun jika kita melakukan banyak hal dalam sekali waktu, ya memang efisiensinya lebih baik gitu ya. Namun dari segi efektivitas, dari segi kualitas itu tentunya akan lebih kurang baik gitu ya, karena kita benar-benar dipaksa untuk menyelesaikan satu hal atau banyak hal ya dalam satu waktu itu. Kemudian untuk mengatasi cara mengatasinya gitu ya, cara mengatasi untuk membagi waktunya gimana? Baik, yang pertama-tama kita lakukan penyesuaian terhadap diri kita sendiri. Nyamannya kayak gimana sih? Jadi misal kita dalam satu hari kita punya 24 jam. Ada pagi, siang, sore, malam. Ya, dan di waktu-waktu kapan kita harus melakukan hal-hal yang memang kita harus fokus. Misal di pagi hari sampai dengan sore hari kita fokus dulu di bidang akademik, benar-benar kita fokus kuliah, fokus untuk mencatat dan sebagai hal. Kemudian untuk sore harinya, oke, ada waktu me time mangga ya, namun juga jangan kelamaan ya, waktu me time. Kemudian dilanjut lagi, ada kepentingan organisasi ya, kamu bisa melakukan hal itu sampai malam hari ya. Bahkan orang-orang zaman dulu itu berkata ya, lebih baik kehilangan waktu tidur daripada kehilangan masa depan. Nah ini tuh maknanya apa? Artinya kita di umur-umur kita yang saat ini gitu ya, menginjak usia dewasa, kita itu dihadapkan dengan banyak hal yang mesti kita selesaikan dalam satu hari. Kalau dulu memang waktu kecil kadang kita nggak terlalu banyak melakukan hal-hal, kita senang lah, bahagia gitu, ngapain aja gitu ya. Namun sekarang terkadang membuat kita lelah dan lain sebagainya hal. Nah, ini harus diatasi. Kita sebagai mahasiswa mestinya bisa membagi hal-hal tersebut, antara kepentingan akademik dan juga organisasi. Keduanya penting, namun lagi-lagi kita juga harus paham bahwasannya untuk kuliah itu kita untuk mengejar akademik ya. Namun bukan berarti organisasi adalah sebagai penghalang. Justru organisasi ini adalah sebagai katalis kita untuk meraih kesuksesan. Ya, artinya kita itu mesti menganggap bahwa organisasi itu nggak bikin kita capek, nggak bikin kita jenuh. Nah ini nyambung tadi ya, gimana caranya biar kita nggak jenuh. Oke, jadi kamu bisa dalam waktu 1 minggu itu 1 atau 2 hari dilakuin untuk me time, quality time, dan healing misalnya kalau kata anak sekarang itu healing. Namun jangan lupa juga sama yang namanya tanggung jawab. Artinya sesuaikanlah. Kamu bisa memakan waktu atau hari Sabtu untuk fokus main, mangga. Namun hari Minggunya kamu udah harus langsung menyesuaikan diri lagi. Artinya kuncinya adalah harus adaptif biar kita nggak jenuh. Harus bisa cepat ya dalam menyesuaikan diri. Jadi gitu ya sebenarnya yang biasanya Akang lakukan gitu ya. Wah, mantap banget nih ya tips and trick dari Kang Billy ini. Jadi dalam satu hari itu harus fokus mengerjakan, jadi dicicil gitu ya. Jadi dari pagi sampai sore akademik dulu, malamnya baru organisasi. Wah, mantap banget nih. Boleh nih buat
Pendengar setiap Polit boleh diikuti dari cara Kang Billy ini keren banget. Boleh mungkin dari Teh Salsabila, bagaimana nih Teh cara Teteh dalam mengatasi, memanage waktu antara urusan akademik dan himpunan, kemudian cara mengatasi jenuhnya gimana nih Teh? Oke, aku izin jawab ya. Kalau misalnya dari aku pribadi, jujur ya, aku tuh tipe yang moodian, jadi gimana mood gitu. Sebenarnya moodian tuh dibilang jelek juga enggak, tapi dibilang enggak jelek juga enggak gitu. Kalau aku pribadi ya, gimana cara aku ngebagi waktu, yang tadi maksudnya tujuan kita kuliah tuh kan sebenarnya akademik ya, tapi bukan berarti kita nggak usah masuk organisasi nih, jangan kayak gitu. Karena ada beberapa hal yang nggak kita pelajari di akademik gitu. Kayak misalnya nih, buat manajemen waktu aja, jujur ya, aku belajarnya itu di organisasi. Dan banyak implementasinya juga gara-gara ada organisasi gitu kan. Jadi gimana ya, kalau misalnya aku pribadi, aku tuh nge-manage waktu, pertama, aku sesuaiin mood aku. Kalau misalnya aku moodnya emang lagi semangat, aku bakal bisa ngerjain semua yang aku pengen gitu. Itu juga aku tuh lebih terstruktur dan terencana. Kayak misalnya hari ini nih aku ada tugas laprak ABC, terus juga di bagian himpunan juga aku harus ngurusin seputar administrasi ABC gitu misalnya. Terus di situ aku harus bikin mood aku harus tetap baik-baik saja gitu. Jangan sampai ada yang bikin mood aku jelek. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, sebenarnya aku moodian tapi aku juga mudah beradaptasi. Jadi nggak terlalu kayak kalau lagi bad mood tuh hilang aja terus nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kayak gitu juga. Jadi mulai disusun gitu sama aku tuh, kayak misalnya oh ini kayaknya laprak buat seminggu ke depan deadline-nya, berarti bisa aku kerjain sekarang atau mungkin nanti, tapi lebih baik jangan ditunda gitu, jangan ditahan-tahan kalau masalah tugas gitu ya. Jadi kayak misalnya oh lagi kosong, ya udah deh kerjain dulu, nah ntar disesuaikan juga sama waktu yang si peradministrasian ini. Karena emang benar yang kata Kang Billy tadi, karena kita tuh dari Polban sendiri ya khususnya, kebanyakan organisasinya tuh lebih banyaknya tuh bagian organisasi tuh bagian malam gitu. Jadi si pagi, siang, sorenya tuh bakal nggak bakal terlalu banyak lah masalah organisasinya. Jadi bisa kita maksimalkan di bagian akademik kayak gitu. Terus kalau misalnya masalah jenuh, jujur emang siapa sih yang nggak jenuh gitu kalau misalnya banyak perintilan mau ini mau itu gitu kan. Kalau aku pribadi ya, healingnya aku tuh nggak susah. Jadi nggak harus kayak misal ya harus datang hijau lah atau apalah atau gitu-gitu, enggak sih misalnya. Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian jenuh, it's okay, nggak apa-apa, kalian boleh tinggalin dulu keribetan yang kalian punya sebentar, tapi jangan lupa balik lagi. Kayak misalnya kalian lagi lari nih, terus kalian capek, kalian boleh berhenti, tapi jangan mundur dan jangan berhenti terus kayak gitu. Kayak misalnya kalau aku biasanya kalau jenuh, aku tuh makan, aku tuh jajan, atau aku tidur. Itu sih sebenarnya. Kalian tuh hal yang paling mudah banget ya. Kayak misalnya lagi capek himpunan iya, capek akademik iya, terus bingung mau ngapain, aku kayak gitu. Tapi dengan syarat aku konfirmasi gitu sama teman-teman sekitar aku gitu. Misalnya teman akademik aku siapa yang paling dekat, aku kasih tahu ke dia kalau misalnya aku mau hilang dulu ya sebentar. Kayak terus kalau misalnya di himpunan aku juga ngabarinnya kalau nggak Kang Billy ya Kang Restu gitu. Kayak misalnya bentar ya aku mau hilang dulu gitu, tapi ntar balik lagi guys kayak gitu. Sebenarnya gitu sih masalah time management itu gimana kita buat ngebagi waktu. Sebenarnya harus ada adaptasi juga, ada pengalaman dulu sebenarnya, nggak bisa langsung bisa gitu, sebenarnya agak sulit. Terus buat masalah jenuh, kalau misalnya kalian jenuh nggak usah khawatir dan nggak usah kayak panik atau gimana, karena sebenarnya kejenuhan itu suatu hal yang wajar ya kalau menurut aku, tapi harus pandai-pandai ngebagi bagian mana yang pantas dibikin jenuh dan bagian mana yang sebenarnya itu bisa chill aja gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih. Wah, mantap banget. Bener sih, aku setuju sama Teh Salsabila, karena ada beberapa hal yang kita pelajari itu gak bisa di akademik, tapi malah di organisasi itu kita tuh lebih
belajar lebih kenal lagi memanage waktu dan lain-lain. Nah, bener banget kata Salsabila juga, kita itu harus beradaptasi atau punya pengalaman dulu untuk bisa memanage waktu. Boleh mungkin sekarang dilanjut ke Kang Restu. Gimana nih Kang, memanage waktu antara urusan akademik dan himpunan, dan bagaimana cara mengatasi jenuhnya versi Kang Restu nih, gimana? Oke, kalau dari Restu sendiri, cara memanage waktu antara akademik dan himpunan itu ya baik dari orang yang masing-masing. Restu juga masih berada di sini. Apa yang namanya memanage waktu itu belajarnya tuh terus-menerus menyesuaikan. Betul tadi kata Salsa, itu harus terus beradaptasi gitu. Karena setiap harinya antara akademik dan himpunan itu pasti berbeda gitu prioritas, entah itu besoknya akademik di awal atau himpunan di awal dulu. Nah terus kalau untuk jenuh dan tidak jenuh itu juga kembalikan ke masing-masing orangnya, karena yang mengetahui jenuhnya suatu kan orang itu sendiri gitu, dan mereka juga yang mengetahui apa sih self healingnya mereka gitu. Nah tapi kalau misalkan dari Restu sendiri dan trik untuk mengatasi kejenuhan untuk para staff muda itu ya berdasarkan pengalaman gitu ya, waktu jadi staff muda. Jadi dalam hidup itu niatkan aja untuk memberikan manfaat kepada orang lain, karena yang membuat jenuh itu terkadang bermulai dari niat sebelum niat mau apa, tujuan apa itu belum jelas. Jadi mulai dari awal tuh pastikan dulu niatnya apa dan tujuannya itu untuk apa. Nah terus yang kedua, jangan pusing, sering-sering diskusi sama kepala departemennya, kepala biro, kemudian MSDK-nya, kepala divisinya. Jadi intinya sering-sering ngobrol, curhat atau tanya-tanya ke staf ahlinya gitu. Biar depannya itu nggak pusing, nggak bingung. Kan di situ ada MSDK, perpanjangan tangan MSDK yang tentunya bakal terbuka lah buat staf mudanya. Kalau misalkan ada apa, itu langsung aja cerita curhat ke MSDK-nya. Insya Allah MSDK-nya bakal kasih solusi atau saran-saran buat teman-teman yang mungkin sekarang kita jenuh gitu ya. Nah itu sih dari Restu. Oke, makasih banyak ya Kang. Jadi kita itu harus pertama itu niat sama tujuannya untuk apa, terus yang kedua itu jangan dibawa pusing, harus sering-sering ngobrol sama yang lain kayak staf ahli, MSDK-nya. Bener banget sih, keren-keren banget nih tips and trik dari Kang Billy, Teh Salsabila sama Kang Restu. Boleh nih buat temen-temen pendengar setiap polip, boleh dicontoh nih mau yang mana nih tips and triknya. Oke. Nah, karena kita ada di penghujung acara nih Kang, boleh mungkin apa aja sih harapan dari Akang Teteh untuk kabinet langkah ideal ini? Boleh mungkin dari Kang Billy terlebih dahulu? Oke, harapan dan juga doa lah sekaligus. Jadi harapannya begini, kita bertiga gitu ya, Trimitra itu punya visi dan misi, dan itu juga menjadi visi dan misi bersama untuk kabinet langkah ideal ini. Kabinet langkah ideal bisa digambarkan oleh 4 kata yang termaktub juga di dalam visinya, yakni eksploratif, kolaboratif, inklusif, dan manfaat. Ya, jadi 4 kata ini menjadi kunci dari ke arah mana sih kabinet langkah ideal akan bergerak dan akan mencapai apa. Ya, artinya harapannya keempat kata ini bisa dikonsepsikan sebagai sebuah doa untuk kita semua agar kita bisa eksploratif, artinya mengeksplorasi semua kemampuan yang kita punya. Kemudian kita juga bisa kolaboratif, artinya kita bisa berkolaborasi baik dengan elemen internal maupun eksternal. Kemudian juga inklusif. Umumnya HMJTK Polban di periode 2022 itu bisa menebar manfaat seluas langit membentang. Nah, dan harapan-harapan ini dikemas oleh sebuah doa yang selalu saya panjatkan gitu ya. Bahwasanya doa saya untuk kabinet langkah ideal adalah semoga kita silih asah, silih asih, silih asuh. Ya, ini tuh adalah kata-kata bahasa Sunda ya, yang artinya kita harus silih asah. Kita harus
terus ininya itu mengajari dan juga kita sama-sama untuk mencari suatu hal yang benar. Kemudian kita juga bisa silih asuh, artinya kita saling menyayangi atau saling menjaga satu lain. Dan silih asih artinya saling mencintai, ya. Jadi kuncinya adalah ada di dalam silih asah, silih asih, silih asuh ini. Itu yang selalu saya panjatkan. Semoga anggotanya itu disertai oleh kebermanfaatan yang luas. Mereka mempunyai rasa empati yang tinggi dan juga konstruktif terhadap suatu hal. Jadi itu kalau harapan dan doa dari Billy ya. Oke, semoga apa yang diharapkan dan didoakan oleh Kang Billy ini semoga terkabul, karena bener banget sih, kita itu di HMJTK itu harus silih asah, silih asih, dan silih asuh. Oke, mungkin kita lanjut ya ke Teh Salsabila. Teh Salsabila ini gimana nih? Kalau menurut Teh Salsabila, apa aja harapan untuk Kabinet Langkah Ideal ini? Oke, kalau misalnya dari aku pribadi, aku berharap sih ya, kabinet kali ini bisa menjadi kabinet yang terbaik khusus buat staf ahli dan staf muda yang ada. Terus bisa jadi pengalaman, juga pembawa pelajaran gitu yang baru buat teman-teman staf ahli maupun staf muda. Terus juga sesuai dengan apa sih yang dituju sama kabinet sekarang itu bisa terwujud semuanya, bukan buat ke beberapa orang, tapi aku pengennya sih semua anggota kabinet ini tuh bisa merasakan arah gerak apa yang dituju dari kabinet ini di awal kayak gitu. Terus juga aku juga pengen kabinet ini tuh bisa terus membawa perubahan ke arah yang baik, juga membawa kebermanfaatan buat angkatan, buat semua anggotanya. Berarti di sini kan kita terkhusus yang menjalani sebagai anggota aktif itu ada angkatan 2020 juga 2021. Semuanya bisa merasakan kebermanfaatan itu gitu. Gak cuman kitanya doang, tapi siapapun arah tujuan setiap kegiatan kita, maupun itu internal maupun eksternal, bisa merasakan kebermanfaatan dan kebahagiaan yang kita rasakan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih banget ya Teh Salsabila. Amin, semoga tujuan dari Kabinet Langkah Ideal HMJTK ini semoga membawa kebermanfaat bagi semua warga HMJTK. Oke, lanjut boleh ke Kang Restu. Bagaimana nih Kang harapan Akang ke depannya untuk Kabinet Langkah Ideal ini? Oke, harapan Restu buat Kabinet Langkah Ideal ini, yang pertama, semoga dengan adanya Kabinet Langkah Ideal ini HMJTK jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, semoga lebih banyak lagi prestasinya, baik itu di internal maupun di eksternalnya. Dan yang ketiga, semoga lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena dengan kita meniatkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah akan dipermudah dalam pelaksanaannya. Mungkin itu harapan dari Restu. Amin, semoga tercapai juga ya harapannya, semoga jauh lebih baik dari angkatan sebelumnya, mungkin banyak prestasi dari internal dan eksternal, dan semoga dapat bermanfaat juga ya, kayak tadi yang apa Teh Salsabila juga katakan. Oke, karena ini udah habis nih Kang Teh pertanyaannya, aku mau Akang sama Teteh mempersiapkan 2 kata, atau boleh deh 2 kata yang dipatahkan menjadi beberapa kata untuk polid. Boleh mungkin dari Kang Restu, kemudian ke Teh Salsabila, kemudian ke Kang Billy. Oke, dari Restu ya, untuk podcast Langkah Ideal ini 2 kata, beda dan istimewa. Wah, keren banget. Makasih Kang Restu. Mungkin ke Teh Salsabila gimana Teh? 2 kata untuk polid. Oke, kalau misalnya dari aku 2 kata buat polid atau podcast Langkah Ideal adalah keren banget. Gimana nih, aku jadi berbunga-bunga nih karena dipuji sama Teh Salsabila nih, keren banget katanya. Semoga podcast Langkah Ideal ini menjadi lebih keren lagi. Oke, boleh dari Kang Billy 2 kata nih untuk polid. Oke, kalau dari Akang ya 2 kata itu polid sangat membara gitu. Jadi sangat membara ya. Artinya sangat membara itu berarti podcast ini merupakan suatu pemantik gitu ya bagi audiens yang mendengarnya.
Kemudian juga bisa mereka itu mengambil intisari daripada apa yang kita bagikan, apa yang orang-orang bagikan di sini. Maka itu bisa dijembatani ya oleh podcast Langkah Ideal ini. Karena berbagi pengalaman itu pada akhirnya adalah dua, ya. Lewat apa yang kita lakukan secara langsung dan apa yang kita dengarkan dari orang lain. Nah, maka untuk mendapatkan pengalaman atau new experience itu bisa salah satunya dari podcast Langkah Ideal ini. Maka akan sebut sangat membara gitu. Terima kasih banget sih Kang, sangat membara menjadi pemantik. Wah, keren banget nih. Jadi Poli akan berusaha untuk lebih keren lagi ke depannya karena narasumbernya juga ini gak kalah keren juga. Mungkin dari aku sukses terus untuk Akang Teteh semua, dan sekali lagi terima kasih banyak telah hadir di podcast Langkah Ideal kali ini. Dan tim Poli juga berterima kasih kepada Akang Teteh yang sudah menyempatkan waktunya, dan mungkin ini di hari libur namun Akang dan Teteh tetap senantiasa untuk membagikan pengalaman-pengalamannya dan menjelaskan apa sih HMJTK itu. Oke, terima kasih kembali. Oke, makasih juga ya. Terima kasih. Akhir kata dari aku, jangan lupa untuk terus pantengin podcast Langkah Ideal ini karena masih banyak lagi informasi penting di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.